Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Kita awali perayaan Ekaristi Pekan Paskah kelima dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, perayaan pagi ini menjadi istimewa karena kita dihadiri oleh para imam Allah. Dan nanti pada waktunya akan saya perkenalkan. Hari ini kita bersama-sama ingin kembali mengingat apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus ketika dia masih bersama dengan para muridnya, dan bagaimana pesan itu akhirnya diungkap oleh para rasul dalam karya pewartaan mereka, dan mereka mempunyai sesuatu kekhasan dalam pewartaan itu. Gaya hidup mereka sebagai orang Kristen yang memancarkan cinta kasih seperti yang dipesankan oleh sang guru, mengasihi satu sama lain adalah cerminan hidup mereka. Maka kita yang saat ini berhimpun, mari kita juga memohon agar cinta kasih yang Tuhan Yesus telah wariskan kepada para rasul
juga menjadi gaya hidup kita, sehingga kita juga dikenal orang karena gaya hidup yang sederhana namun bersahaja ini. Mari kita hening sejenak, kita mempersiapkan ibadah ini agar kita yang rapuh, yang berdosa dilayakkan menghadap Allah di hadirat-Nya. Kita persiapkan madah Tuhan kasihanilah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membaharui langit dan bumi dengan cinta kasih ilahi. Engkau telah mewujudkan cinta kasih Allah kepada kami dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar murid-murid-Mu saling menaruh cinta kasih sebagaimana Engkau menaruh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepada Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah,
Marilah berdoa. Intensi misa pagi ini permohonan dari keluarga Bapak Martinus Harun Gani yang mengucap syukur atas ulang tahun perkawinan yang ke-37 Bapak Martinus Harun Gani dan Ibu Veronica Sri Indarti. Dan mereka juga mengucap syukur atas karunia cucu laki-laki Ben Davin Zain Gani dalam keadaan sehat. Semoga Bapak selalu memberikan kesehatan, perlindungan dan kebahagiaan di dalam keluarga. Yang kedua, permohonan dari sebuah keluarga yang bersyukur atas ulang tahun Bapak Kustanto Widodo dan Michael Dwinanto Widodo. Semoga mereka yang berulang tahun senantiasa dalam perlindungan dan kasih Tuhan serta Bunda Maria. Dan bagi mereka yang telah berpulang, permohonan dari keluarga Bapak Edi Kristianto untuk ayah kakek Yakobus Supriyat yang meninggal dunia 2 tahun lalu, untuk nenek buyut Tukiem Suradiono yang meninggal tanggal 12 Mei lalu. Permohonan dari keluarga Ibu Kelly untuk Ibu Winiberta Rosita yang meninggal dunia tanggal 31 Maret yang lalu, untuk Bapak Andreas Arifin Wijaya yang meninggal dunia 4 tahun 6 bulan yang lalu. Permohonan dari keluarga Bapak Richardes Pipit Prasetyoko untuk Bapak Heribertus Sunario yang dipanggil Tuhan 4 tahun lalu. Permohonan dari keluarga Bapak Paulus I. Heru untuk Bapak Paulus Juliar Lamuji yang meninggal dunia 9 tahun lalu. Dan dari sebuah keluarga untuk David Denny Widodo yang dipanggil Tuhan 23 tahun lalu. Semoga mereka yang telah berpulang mendapat belas kasih dan kerahiman Allah dan boleh berbahagia dalam kerajaan surga bersama para kudus dan menjadi pendoa bagi keluarga juga kita. Allah Bapa Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan mulia sepanjang segala masa. Amin. Mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul,
lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia, dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah Rajaku. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka.
Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Perintah baru kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kalau kita mengingat orang tua masing-masing, tentu ada banyak kisah yang bisa kita angkat.
Salah satu yang ingin saya ajak dalam permenungan adalah harapan orang tua kita masing-masing, baik yang masih bersama maupun mereka yang sudah bersama dengan Tuhan. Di antara harapan orang tua yang seringkali kita ingat adalah tolong iyale, atau nak, atau ko, mbak, dan sebagainya gitu ya. Tolong jaga nama baik keluarga. Itu ya, salah satunya. Dan boleh yakin kalau seandainya di antara orang tua yang sehat walafiat rohaninya, tidak akan ada yang mengatakan, nak, kalau nanti bapak sudah tidak ada, salinglah bunuh-bunuhan. Nggak ada. Semua orang tua dengan segala kesadarannya, kendati mereka sakit, mereka akan mengatakan, jangan berantem ya, rukun dan sebagainya. Nah, apa yang bisa kita lihat dengan menjaga nama baik keluarga? Hal pertama yang bisa kita ingat adalah bagaimana selama masih hidup, anak harus menghormati orang tua dan juga anggota keluarganya. Saya yakin para orang tua, para anak yang ada di sini melakukan hal ini. Ya, kalau anak-anak masih kecil kadang-kadang mereka suka bawel, suka ngelawan ya, karena mereka masih belum terasah otaknya ya, otaknya masih kemana-mana. Ketika dipanggil sama orang tuanya, mamanya misalnya, Eko, makan, kaget, bentak-bentak orang tuanya, karena ya namanya anak kecil. Ya, bagaimanapun mereka juga belum tahu bagaimana menata otak dengan baik, menghormati. Tetapi yang jelas, ketika orang makin bertambah dewasa, dia harus tahu bagaimana menghormati orang tua dan anggota keluarga. Juga termasuk mereka yang sudah menikah. Orang tua tidak hanya yang melahirkan, tapi orang tua yang memberikan anaknya untuk menjadi pasangan. Itu orang tua bagi yang menikah. Lalu yang kedua, menjaga nama baik itu dengan cara melaksanakan nasihat orang tua. Apapun yang dinasihatkan, mudah-mudahan masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena tidak semua akan masuk dalam kepala. Tetapi yang penting adalah melaksanakan. Itu yang paling utama, menjaga nama baik. Lalu yang ketiga adalah menjaga ucapan dan perilaku. Ini juga menjadi bagian dari menjaga nama baik keluarga. Bisa dibayangkan kalau seandainya keluarga-keluarga mempunyai anak yang kemudian ketika di luar rumah atau berada dalam rumah, dan ketika ada tamu atau di sekolah, kemudian anak ini perilakunya mengerikan. Seperti beberapa kejadian-kejadian gitu ya. Kalau di rumah itu kadang-kadang suka banting apa, atau ngerusak apa, atau lari sana, lari sini nggak jelas. Kemudian di sekolah kadang-kadang entah sadar entah tidak temannya dipukuli gitu ya. Tentu saja orang tua yang mempunyai anak seperti ini akan merasa malu. Meskipun mereka juga tidak akan bisa menyalahkan Tuhan ya, karena itu kan pemberian. Tetapi harapan orang tua adalah bagaimana anak-anak yang dilahirkan itu bisa menjaga ucapan dan perilaku. Dan yang terakhir, misalnya menjaga nama baik itu adalah dengan tidak melakukan perbuatan tercela. Jadi 4 hal ini kita bisa ingat, meskipun orang tua tidak mengatakan secara runtut atau detail seperti ini, tetapi yakinlah ada ungkapan-ungkapan tersirat yang muncul di antara banyaknya nasihat orang tua, yakni agar tidak melakukan perbuatan tercela. Misalnya jangan korupsi, jangan membunuh, jangan berbuat jahat dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan yang selalu dititipkan oleh orang tua. Saudari-saudara umat Allah yang terkasih, kalau dalam bacaan Injil hari ini kita ditampilkan kembali pesan Tuhan Yesus kepada para rasulnya, memang konteksnya dalam Injil ini, Injil Yohanes, itu kejadian sebelum Tuhan Yesus menderita. Itu kejadian ketika Tuhan Yesus berada dengan para murid dalam malam perjamuan terakhir, perjamuan malam terakhir. Meskipun sekarang diangkat untuk mengingatkan kita betapa pesan itu menjadi istimewa. Tuhan tadi mengatakan dengan sangat jelas, aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Itu seperti pesan orang tua.
Beberapa kisah yang pernah saya dengar, ada orang-orang tua yang mau meninggal dunia, mengumpulkan anak-anaknya, kemudian mereka berpesan, besok kalau papa sudah tidak ada, tolong jaga mama, tolong jangan rebutan ikan asin, atau jangan rebutan harta paling enggak itu ya, dan sebagainya. Itu pesan-pesan tersirat yang dibuat oleh orang-orang tua, dan demikian juga yang dipesankan Tuhan Yesus. Kasihilah, maka orang akan melihat bahwa kamu adalah muridku. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, ternyata pesan mengasihi itu tidak semudah diucapkan. Melakukan itu jauh lebih susah ternyata ketika harus diwujudkan dalam tindakan, dalam ucapan, dalam perbuatan. Maka dalam doa tobat yang seringkali kita juga ungkapkan, muncul saya berdosa dengan pikiran, dengan perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Itu menyiratkan semua pesan-pesan Tuhan yang juga muncul dalam pesan ini. Tidak jarang dengan pikiran kita lalai untuk menjaga perbuatan kasih. Kalau seandainya kita mengasihi orang-orang yang good looking, atau penampilannya menarik, atau orang-orang yang sefrekuensi, atau orang-orang yang menyenangkan kita, atau orang-orang yang mungkin mempunyai popularitas, atau mungkin segala hal positif itu lebih mudah, maka kalimat seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ketika mengasihi orang-orang seperti itu, gampang sekali kita membuatnya. Nah, pesan Tuhan Yesus ini ditujukan kepada kita karena Tuhan juga tahu bahwa kita berhadapan atau hidup bersama orang-orang yang tidak selalu menyenangkan, orang-orang yang sulit, orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang membuat kita menjadi jengkel dan sebagainya. Lalu bagaimana bisa kita mengasihi orang-orang sulit atau menyebalkan seperti itu? Memang tidak dituliskan dalam bacaan-bacaan, tetapi yang jelas ketika kita menghadapi orang-orang yang demikian, yang menyebalkan atau yang sulit, kita harus pertama-tama menerima kekurangan orang itu, seperti Tuhan menerima kita apa adanya. Bapak dan Ibu punya putra-putri yang pribadinya berbeda-beda. Ada yang cepat tanggap, ada yang lemot, ada yang cerdas, ada yang cerdasnya kurang, ada yang gesit, tapi juga ada yang lelet dan sebagainya. Di satu sisi ada orang tua yang bisa menerima anak-anak yang demikian berbeda. Tetapi satu dua keluarga ada orang tua yang mengasihi, cuman yang satu diistimewakan. Yang satu karena kurang seperti harapan orang tua, maka yang satu agak sedikit dipinggirkan. Karena mungkin memberi efek pembelajaran. Kalau dia tidak berubah menjadi seperti ini, seperti harapan orang tua, maka ya dikasih makan, dikasih tempat tinggal, cuma tidak mendapat perhatian khusus sebagian keluarga. Kalau seandainya keluarga saja masih ada yang bertingkah seperti itu, apalagi ketika orang berhadapan dengan banyak orang. Tidak mudah menerima kekurangan orang. Ada orang yang ketika dinasehatin cepat tanggap dan langsung minta maaf kalau ada salah. Tetapi juga ada orang yang ketika mendapatkan nasihat kemudian langsung melawan karena punya pandangan tersendiri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, untuk bisa sampai pada situasi itu, untuk menerima kekurangan orang lain, kita harus ingat Tuhan juga menerima kita dengan segala keburukan. Kita tidak sempurna, kita tidak suci, tidak menjadi kudus. Kita masih jauh dari kalimat itu. Lalu yang kedua adalah menghargai perbedaan, karena Tuhan menciptakan setiap orang itu unik dan berbeda. Dalam Kisah bab 10 ayat 34, Petrus juga mempunyai pengalaman. Sekarang sungguh saya tahu bahwa Allah itu tidak membedakan. Karena pada zaman itu para rasul teman-temannya itu seringkali membedakan antara orang yang mau diselamatkan. Orang Yahudi saja
Orang-orang yang yang ada bukan bangsa Yahudi yang tidak bersunat tidak boleh. Tetapi justru Petrus sebagai pemimpin, dia mendapatkan karunia untuk akhirnya membuka pandangan teman-temannya bahwa Allah tidak membedakan. Semua orang yang percaya kepada Kristus diterima. Dan disinilah sebenarnya kita juga diajak bagaimana mengasihi orang yang sulit. Hargai perbedaan orang itu meskipun kadang-kadang menyakitkan. Pergumulan kita, Allah saja tidak membedakan, maka kita juga belajar untuk tidak membedakan orang, karena itulah pemberian Allah untuk hidup kita. Orang-orang yang tidak selalu sefrekuensi, orang-orang yang tidak selalu seide, orang-orang yang tidak selalu menyenangkan kita. Apakah Allah juga selalu disenangkan oleh umat manusia? Tentu tidak. Contohnya apa? Ketika orang diajak untuk menyempatkan waktu berdoa kepada Allah, ada orang yang dengan kusuk berdoa, tapi juga ada orang yang hanya sekadarnya. Apakah Allah marah? Kamu berdoa main-main ya? Mati. Tidak. Allah dengan kesabarannya tetap menerima perbedaan anak-anak yang Dia ciptakan. Itulah Allah. Maka kalau kita tahu bahwa manusia mempunyai banyak perbedaan, mudah-mudahan kita juga bisa belajar menghargai perbedaan itu. Dan yang ketiga, bagaimana bisa mengasihi orang yang sulit atau menyebalkan? Ya, teruslah sadar bahwa kasih itu tidak berbuat jahat kepada orang lain. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kita, ya biarkan, itu urusan orang itu. Tetapi kita tidak perlu membalas rasa sakit itu kepada orang yang sama. Tuhan mengatakan bukan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi kalau ada orang yang membencimu, doakan. Tidak mudah Tuhan, memang tidak mudah. Tetapi itulah ciri khas orang-orang Kristiani yang Tuhan Yesus kehendaki. Untuk menjaga nama baik Yesus, maka kita sebagai sahabat-sahabatnya, sebagai anak-anaknya juga harus belajar untuk menjaga nama baik itu. Lah Tuhan sudah memesankan itu, maka kita juga harus belajar untuk mengusahakan. Tidak mudah. Jadi jangan sampai membuat kejahatan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tidak perlu semua manusia itu menjadi teman kita. Tidak perlu. Karena juga kadang-kadang tidak selalu cocok ya. Tetapi juga jangan sampai orang yang tidak menjadi teman kita menjadi musuh. Kalaupun ada orang yang pernah menyakiti kita, ya biarkan saja. Anggap saja itu sebagai ujian, sebagai pembelajaran. Kalaupun kita tidak bisa mendekati orang itu, ya sudah, yang penting kita tidak berbuat jahat kepada orang itu. Biarkan itu menjadi suatu pengalaman agar kita tidak membalas kejahatan orang itu dengan diri kita. Sekali lagi, kalau ada orang yang tidak menyukai kita, biarkan. Karena itu urusan yang bersangkutan dengan Allah. Yang perlu kita sadari adalah bahwa setiap kita adalah ciptaan Allah. Kalau kita menghina orang, kalau kita merendahkan orang, kalau dia sadar, artinya dia sedang merendahkan atau menghina yang menciptakan dia. Karena setiap pribadi sangat berharga di mata Tuhan. Seburuk-buruknya orang menurut kacamata kita, bagi Allah dia adalah anaknya. Maka kalau seandainya kita sampai merendahkan, membedakan, atau bahkan menghinakan orang itu, artinya dia tidak sadar bahwa dia sedang menghina yang menciptakan dan yang mengasihinya. Dan seringkali orang juga lupa untuk mengakukan dosanya, karena dia lupa bahwa orang-orang sekitar kita juga adalah pribadi yang dicintai oleh Allah. Itu bagaimana mengasihi orang. Lalu mengapa kita sulit untuk mengasihi orang-orang yang seperti itu? Ini juga menjadi pertanyaan. Lah, susah Romo kalau mau menerima orang-orang seperti itu. Iya, memang susah. Tapi perlu disadari, mengapa kita sulit untuk mengasihi orang-orang seperti itu? Jawaban pertama, karena kita orang sombong. Itu jawaban pertama yang saya renungkan. Karena kita orang sombong, merasa bahwa kita adalah orang yang sempurna, sehingga orang lain itu direndahkan. Jawaban yang kedua adalah karena kita tidak sadar bahwa kita
adalah pribadi yang juga tidak sempurna, mudah memberikan penilaian yang buruk, sehingga kita sulit untuk mengasihi orang yang kadang-kadang tidak menyenangkan hati kita. Jawaban yang ketiga, karena kita lebih menyukai menjadi anak kegelapan daripada menjadi anak terang. Anak terang sudah jelas seperti yang Tuhan katakan, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Tetapi kita seringkali mengatakan, kan kita cuma manusia ya Romo, kita kan rapuh. Memang kita rapuh, tapi kita jangan menjadi bangga dengan kerapuhan. Kalau kita rapuh, mari memohon kekuatan kepada Dia. Dan sekali lagi memang tidak mudah, kita harus menjadi selalu sadar tentang siapa kita. Kita bukan anak kegelapan, kita adalah anak terang. Nah saudari-saudara terkasih, kasih yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para rasul, yang sudah berkali-kali Ia ajarkan kepada banyak orang, sekali lagi harus menjadi gaya hidup kita, lifestyle kita, bukan hanya sekedar di bibir. Karena itu mari kita menjaga nama baik Allah dan menjaga nama baik Kristus dengan yang pertama, seperti yang tadi saya ungkapkan di bagian awal, menghormati Bapa dan anggota keluarga Bapa. Siapa? Ya semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kita menghormati Bapa sebagai Sang Pencipta dan anggota keluarga kerajaan Allah, ya ini kita. Harus menjadi gaya hidup kita. Lalu yang kedua, ya melaksanakan nasihat. Kalau tadi orang tua, sekarang melaksanakan nasihat kehendak Allah. Yang ketiga, menjaga ucapan dan perilaku. Seperti yang tadi saya katakan, sebagai orang-orang Kristiani, sedapat mungkin menjaga ucapan dan perilaku. Supaya apa? Supaya kita dikenal sebagai murid-murid Kristus. Dan yang terakhir, tidak melakukan perbuatan yang tercela. Kristus mengajak kita untuk menjadikan diri kita sebagai bait-Nya. Karena itu kita berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak tercela di hadapan Allah dan sesama. Saudari-saudari yang terkasih, kalaupun seandainya kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, biarlah orang itu bisa hidup dengan damai. Jangan kita teror, jangan kita aniaya, karena panggilan kita adalah berbuat kasih kepada sesama. Sekali lagi, panggilan kita adalah menjaga kesucian, menjaga kekudusan, karena kita adalah anak-anak terang, bukan anak-anak kegelapan. Saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu yang berjudul Seperti Bapa Sayang Anaknya. Kalau Bapa tidak membedakan kita, agamanya apa, sukunya apa, karena Tuhan menciptakan yang putih ya putih, yang hitam ya hitam, yang rambutnya lurus ya lurus, tapi semua dicintai oleh Allah tanpa dibeda-bedakan. Maka kalau Allah sayang kepada kita anak-anaknya, mari kita juga belajar seperti Bapa menyayangi. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu.
seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Menanggapi sabda Tuhan dan apa yang kita dengarkan hari ini, mari kita perbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi berbagai gereja yang mencari-cari kesatuan, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan
dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua, semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Kami juga bersyukur atas penyertaan-Mu, ya Bapa, dan kesetiaan-Mu mendampingi keluarga Bapak Martinus Harun Gani dan Ibu Veronica Sri Indarti di dalam hidup perkawinan mereka di tahun yang ke-37 ini. Semoga kasih-Mu menguatkan mereka satu sama lain dan membawa ungkapan syukur selalu dalam karya dan pelayanan. Dan juga bersyukur atas karunia cucu Ben Davin Zain Gani. Semoga putra ini menjadi sukacita juga bagi keluarga besarnya. Kami juga bersyukur atas kehadiran Bapak Kustanto Widodo dan Michael Dwinanto Widodo yang berulang tahun. Semoga usianya Kau tambahkan, kebijaksanaan dan kedewasaan hidup iman juga Kau sempurnakan, dan semoga kehadiran mereka menjadi tanda sukacita di paroki ini. Dan bagi mereka yang telah Kau panggil, ya Bapa, Bapak Yakobus Supriyat, Ibu Tukiem Suradiono, Ibu Winiberta Rosita, Bapak Andreas Arifin Wijaya, Bapak Heribertus Sunario, Bapak Paulus Juliar Lamuji, dan Bapak David Deni Widodo. Semoga mereka juga memperoleh rahmat, kebahagiaan sejati, sukacita abadi bersama para kudus-Mu di surga, dan semoga mereka juga senantiasa mengingat kami dalam setiap doa. Marilah kita berdoa kepada Bapa. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Allah Maha Murah, semoga sumber segala harapan, Padamulah kami percaya, maka perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Dia yang telah bangkit, yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dialah Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin.
Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Bapa Maha Kasih, terimalah persembahan kami ini, dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada masa ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab setelah yang lama dibinasakan, semesta alam yang telah runtuh dibangun kembali, dan keutuhan hidup kami dipulihkan kembali dalam Kristus. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita.
penyelamat dunia. Selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, Uskup Agung kami, Bapak Yohanes, Uskup Emeritus, Bapak Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, secara khusus yang kami doakan pada perayaan Ekaristi ini. Ayah kakek Yakobus Supriyat yang meninggal dunia 2 tahun yang lalu, dan nenek buyut Tukiem Sudradiono yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2022, juga Ibu Winnie Berta Rosita yang meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2022 yang lalu, dan Bapak Andreas Arifin Wijaya yang meninggal dunia 4 tahun 6 bulan yang lalu. Juga Bapak Heri Bertus Sunario, Bapak Paulus Yuliar Lamuci, dan juga David Deni Widodo. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa padanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan
Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Tuhan, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang pagi ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Maha Kasih, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di sorga. Demi Kristus Putra-Mu, Tuhan pengantara kami. Amin. Berikut ini kami sampaikan beberapa pengumuman. Petugas liturgi Misa Pekan Paskah ke-6, hari Sabtu, tanggal 21 Mei pukul 6 sore. Tata laksana dan kur dari Wanita Katolik RI DPC San Frades. Organis Yuli Wijaya, Lektor Brigita Sayekti, Pemazmur Melda Samosir. Hari Minggu tanggal 22 Mei pukul 7 pagi. Tata laksana dan kur dari lingkungan Franciscus Saverius dan Teresia. Organis Marisa, Lektor Andreas Widyo, Pemazmur Rainer Wira. Petugas liturgi Misa Hari Raya Kenaikan Tuhan, tanggal 26 Mei pukul 7 pagi. Tata laksana dan kur dari lingkungan Agustinus dan Yakobus. Organis Civi Tadei, Lektor MB Yuniarti, Pemazmur Gracianus Sekundatmo. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Edi Saputra Hutauruk, putra dari Bapak P. Hutauruk dan Ibu Marta Nursia Aritonang, dari lingkungan Santo Paulus, Paroki Santo Stefanus, Talang Betutu, Palembang, dengan Kristina Herliani, putri dari Bapak Aleosius Suarsito dan Ibu Makaria Fomiasi, warga lingkungan Santo Andreas. Rencana perkawinan tanggal 22 Mei 2022 di Paroki San Frades. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Februari sampai dengan bulan Mei dengan agenda A. Rekoleksi Pasutri tanggal 22 Mei pukul 4 sore. B. Misa penyegaran janji perkawinan tanggal 28 Mei pukul 6 sore. Untuk pendaftaran dan informasi, silahkan menghubungi Bapak Michael dan Bapak Priyo. Jadwal baptisan kanak-kanak. Rekoleksi untuk orang tua dan wali baptis dilaksanakan pada tanggal 29 Mei pukul 4 sore di Balai Paroki. Penerimaan sakramen dilaksanakan pada tanggal 5 Juni pukul 5 sore di gereja. Formulir pendaftaran silahkan menghubungi Fidelia. Di bulan Juni akan kita mulai pelajaran penerimaan sakramen Krisma. Yang bisa mengikuti pelajaran adalah yang telah berusia 14 tahun ke atas atau pada saat belajar sedang duduk di kelas 8 atau kelas 2 SMP. Formulir pendaftaran silahkan menghubungi Fidelia. TK, SD, dan SMP Saverius 3 Palembang dengan status akreditasi unggul membuka penerimaan peserta didik baru gelombang kedua.
Informasi lebih lanjut untuk mendapatkan potongan biaya menarik, silahkan mengunjungi kantor sekolah pada jam kerja pukul 7 pagi sampai dengan pukul 2 sore. Demikianlah beberapa hal telah kami sampaikan. Selamat menikmati waktu yang berkualitas bersama keluarga. Selamat pagi. Para Romo, Teristiwa Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Romo Yogi, Romo Didi, kalau tidak salah, maaf kalau salah sebut. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih umat Allah yang berbahagia, selamat pagi. Salam sejahtera berkat Tuhan untuk kita sekalian. Di awal misa tadi, Romo Paroki sudah menyampaikan hari ini sungguh istimewa. Kita lihat bersama di depan ada 6 imam, tempat duduk sudah mulai penuh, puji Tuhan, tapi kita tetap berhati-hati, waspada, keadaan belum 100% normal, tetap mengikuti prokes yang ada. Para Romo, Bapak Ibu, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam kesempatan yang baik ini izinkan saya mewakili seluruh pengurus Dewan Pastoral Paroki Santo Fransiskus de Sales, Palembang, mengucapkan selamat datang kepada Romo Yosef dan rombongan, pada seluruh pengurus DPP dari Paroki Santo Barnabas Rasul Pamulang, maaf kalau salah menyebutkan. Selamat datang di Bumi Sriwijaya. Selamat datang di Paroki Santo Fransiskus de Sales atau kerennya Paroki San Frades pada kesempatan pagi yang indah ini. Mungkin perjalanan Romo Bapak Ibu kemarin cukup melelahkan, tapi puji Tuhan sekarang jarak itu tidak sejauh 2-3 tahun yang lalu atau selama dulu. Sekarang relatif lebih dekat antara Jakarta dengan Palembang. Selamat datang, sekali lagi kami ucapkan di rumah kami ini yang sederhana ini. Kami juga mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami. Dan dalam rangka pengurus DPP mengantarkan Romo Yosef Amirullah, mungkin dalam sehari 2 hari ini mungkin Bapak Ibu juga mau kembali ke Jakarta. Nanti kembalinya kami ucapkan selamat jalan, selamat sampai tujuan, bertemu lagi dengan keluarga masing-masing. Salam kami dari seluruh umat Paroki San Frades ini untuk semua warga paroki di Pamulang. Selanjutnya nanti berkenan setelah kita menerima berkat, kita berfoto bersama di sini. Umat mohon sabar sebentar sambil nanti bisa melihat tamu kita yang hadir di pagi ini. Dan setelah selesai misa ini, kami mengundang para romo, para undangan dari Jakarta untuk berkenan menuju aula di bawah untuk mengadakan ramah tamah. Demikian yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu, selamat datang khususnya dari Paroki Pamulang Gereja Santo Barnabas. Dan inilah dulu sebagian dari rekan-rekan saya yang pernah menemani saya juga menjadi berkembang, minimal tubuhnya lah, dalam pelayanan sebelum Romo Yus pindah ke sana. Sebelum saya memberikan pengantar yang utama, mengingatkan saja bahwa Kamis besok, Bapak dan Ibu, jangan lupa itu hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Hari Kamis loh, memang bukan hari Minggu. Maka karet tanggal merah sepertinya
dan juga diakui negara. Ingat, jangan lupa untuk misa. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ingat, itu hari Kamis, hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Maka nanti diperhatikan lagi pengumumannya. Yang kedua, mengingatkan lagi bahwa untuk pasutri-pasutri yang ingin merayakan kesetiaan Tuhan dalam hidup perkawinan yang nanti akan diungkap dalam perayaan hari Sabtu mendatang, Sabtu mendatang, karena nanti sebelum mengucapkan janji perkawinan kembali memperbaharui, ada rekoleksi yang ditawarkan oleh seksi kerasulan keluarga. Jadi ketika memperbaharui itu sudah ada situasi yang direfleksikan, tidak hanya sekedar datang kemudian mengucapkan janji, tapi diajak oleh seksi kerasulan keluarga untuk rekoleksi sejenak di hari Minggu mendatang dan Sabtunya merayakan dalam perayaan Ekaristi. Bagi yang merayakan di bulan Februari sampai dengan Mei tadi ya, itu jadi diingatkan bagi yang merayakan sukacita perkawinan. Dan yang terakhir, di depan kita hari ini menjadi istimewa karena ada 6 imam yang merayakan bersama-sama. Saya sebelum sampai kepada para imam, saya meminta umat Allah yang ada di Gereja Barnabas untuk berdiri sejenak supaya umat San Fardes tahu mana saja saudara-saudaranya seiman di luar pulau ini. Monggo diaturi berdiri cumeneng. Nah, Bapak dan Ibu yang di San Fardes, mereka sebagian besar atau semua romonya adalah dewan harian. Semua adalah dewan harian. Maka mereka menghantarkan kepergian romo tercinta. Kalau di Jakarta atau di Pamulang, di kanan saya ini dipanggil Romo Amirullah atau Romo Amir, karena waktu itu ada 2 Yosef, sehingga untuk membedakan yang satu dengan yang lain dipanggillah Romo Amir. Bahwa nanti di sini panggil Romo Yosef lagi ya terserah gitu ya, tergantung beliau nanti senangnya dipanggil Romo Yosef atau Romo Amir. Yang jelas Romo ini jarang dipanggil Romo Sutrisno, itu jarang. Antara Yosef atau Amir, nanti tergantung beliau minta yang mana. Itu perjalanan dulu kenapa Romo Amir itu muncul, karena ada 2 Yosef supaya tidak sulit membedakan. Dan yang utama, di sebelah saya ada 2 imam muda, adik tingkat saya. Yang di sebelah sini Romo Didi silakan, Romo Yogi silakan berdiri supaya dikenal oleh. Nah, yang di sebelah kiri saya Romo Didi Susanto. Rambutnya memang hampir mirip Romo Elis ya, hampir mirip. Yang di sini Romo Yogi Wandono. Sebentar lagi akan studi lanjut, hanya belum tahu kepastiannya, tapi yang jelas sudah disiapkan untuk studi lanjut. Nah, ini para romo yang berkarya di Gereja Barnabas Pamulang. Dan yang utama, kita tampilnya Romo Yosef Sutrisno Amirullah. Pada saatnya nanti Romo Yosef akan berbicara. Untuk saat ini tampilkan wujudnya dulu ya, supaya umat di sini ada kenal. Nanti Romo Yosef inilah yang akan menjadi teman seperjalanan umat Allah yang ada di San Fardes, karena saya akan meneruskan tugas panggilan saya di tempat yang lain. Maka terima kasih sekali lagi kepada Romo Yosef sudah berkenan hadir bersama dengan teman-teman yang melayani di Gereja Barnabas. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah berkenan menyertai dengan selamat Romo kita ini, dan mudah-mudahan nanti ketika pulang ke Pamulang juga dalam keadaan selamat dan semua nanti bisa berkumpul lagi. Kita hanya muter aja kok. Saya dulu dari Pamulang ke sini, Romo Yusuf ke sana, sekarang antar ke sini lagi. Kita mau muter-muter doang kok. Tapi yang jelas saya tidak akan muter lagi. Dan yang terakhir, hari ini sebenarnya calon pastor paroki ini berulang tahun. Nah, jadi momennya sangat pas. Maka didoakan ya, jangan lupa ya, karena nanti yang akan menyertai dalam penyambutan memang sebagian saja karena tidak bisa banyak-banyak saat ini. Maka Bapak dan Ibu ingat saja ketika Romo Yosef datang ke sini pas ulang tahunnya, gitu saja. Dan jangan lupa kami semua didoakan ya supaya tetap setia,
tetap awet muda, ya. Meskipun rambutnya nanti putih juga kayak Romo Yosef, tapi kami tetap awet muda. Itu saja. Terima kasih untuk semuanya. Romo Yosef selamat datang dan selamat berkarya nanti pada waktunya. Dan kita akan berdiri, kita akan mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dan tentu saja terima kasih kepada semua petugas liturgi hari ini, tanpa kecuali. Tuhan sertamu, Allah yang Maha Kuasa melimpahkan berkat-Nya kepada saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Dari Paroki San Prodes kami panggil rekan-rekan DPH untuk maju ke depan.